Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Negeri yang katanya germah ripah loh jinawi ini sedang sakit. Negeri yang katanya orang adalah penggaran tanah surga ini di dalam realitanya belum bisa memberikan keadilan dan kemakmuran yang merata kepada rakyatnya. Jika kita amati pemberitaan di media, kerusuhan dan konflik sosial terjadi di mana-mana. Seperti yang masih hangat terjadi, konflik di Desa Wadas, Purworejo terkait dengan pembangunan bendungan. Ditambah dengan wabah pandemi yang melanda dalam kurun waktu 2 tahun ini, yang kita tidak tahu entah kapan berakhir, mengakibatkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin lebar. Angka pengangguran tak mau turun, malah semakin bertambah. Orang melarat, hidupnya semakin berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wahyu Wibowo, kita akan berbincang dalam 5 menit ke depan dalam Inspirasi Indonesia. Kita tinggal di Indonesia, sekecil apapun, setidaknya ada yang kita sumbangkan untuk negeri ini. Di dalam proposal hidup Anda, setidaknya di dalam resolusi hidup Anda. Apakah ada sesuatu yang akan Anda sumbangkan untuk negeri ini? Semoga Bapak Ibu tidak termasuk orang yang egois, yang akan memperjuangkan sesuatu hanya untuk diri Anda sendiri. Bukankah kita sebagai makhluk sosial yang tentunya tidak bisa hidup sendiri di tengah lingkungan masyarakat? Hidup bukan hanya tentang diri kita sendiri, hidup juga tentang orang-orang sekitar kita, hidup juga tentang orang tua, pasangan, anak-anak, saudara, dan orang-orang yang mencintai kita. Hidup juga tentang alam dan lingkungan kita, hidup juga tentang agama dan keyakinan kita, hidup juga tentang negeri dan apa yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita. Lihatlah kanan kiri kita, pikirkanlah apa yang bisa kita perbuat. Setelah itu berbuatlah. Jangan pernah hanya menjadi ahli kritik, tapi tidak bisa memberikan solusi dan aksi. Jangan hanya menjadi seorang komentator, tapi tak pernah memberikan kontribusi apapun. Milikilah rasa malu bila Anda tidak peduli dengan kehidupan negeri kita sendiri. Lakukanlah semua itu dengan hanya mengharap balasan darinya, bukan karena ingin mendapat bintang jasa dari negara. Bila ini landasannya, kita tidak akan pernah kecewa. Pada suatu hari, saya mendapatkan tugas dari kantor untuk mengisi sebuah acara di kota Batu di Malang, Jawa Timur. Pada waktu itu saya berangkat pagi dengan menumpang penerbangan batik air karena kondisi Malang lalu lintasnya tidak begitu crowded, sehingga penerbangan pagi mungkin tidak terlalu begitu melelahkan. Di sebelah saya di pesawat duduk seorang lelaki parubaya yang setelah saya berkenalan, beliau bernama Pak Yadi Nugroho, bukan Pak Sandi Nugroho ya. Lelaki ini orang asli Malang dan dari daerah Malang Selatan, tepatnya di Kecamatan Turen. Beliau ini menempuh perjalanan panjang dari Dubai. Ia bekerja di salah satu perusahaan minyak di sana. Beliau bercerita 1 bulan sekali dia pulang ke Indonesia untuk berlibur dan bertemu keluarganya, kemudian bekerja lagi 1 bulan. Banyak pelajaran yang saya peroleh dari lelaki yang telah memiliki 3 orang anak ini. Pak Yadi sebenarnya hanya lulusan STM, tapi kini bergaji besar, malah mengalahkan sarjana teknik dengan keahlian di perusahaan nasional. Itu yang saya tahu, karena beliau cerita besaran gajinya. Apakah ini diperolehnya dengan mudah? Tidak, Pak Yadi bercerita setelah lulus STM, dia
saya mencari pekerjaan di Jakarta dan di Surabaya. Namun yang ia dapatkan hanya jawaban, kalau mau cari pekerjaan jangan di kota besar, tapi di Kalimantan sana. Ia pun berangkat ke Kalimantan. Di Pulau Borneo itu Pak Yadi bekerja sebagai room boy di sebuah hotel, kemudian berpindah sebagai driver. Pada saat itu dia berpikir ternyata ijazah STM itu tidak ada artinya untuk bekerja di perusahaan atau di kantoran. Saya harus memiliki sesuatu yang berbeda yang tidak mereka miliki dan lakukan. Apa ya? Setelah berusaha mencari apa faktor pembeda itu, akhirnya ia menemukannya, yaitu bangun malam 2 jam sebelum subuh dan selalu melayani orang. Sedikit sarjana yang bangun malam dan sedikit sarjana yang senang melayani orang. Saat bangun malam, saya mohon ampun dan mohon pertolongan kepada Allah. Ditambahkan praktiknya siang hari, melayani orang sebaik-baiknya. Begitu tutur Pak Yadi kepada saya. Beberapa bulan setelah ia mempraktekkan kebiasaan ini, ia diterima bekerja di perusahaan minyak Total. Dengan ketekunannya, ia menguasai keterampilan yang jarang dikuasai orang, yaitu masak alat-alat di dalam perut bumi, sebagaimana orang yang bekerja di pertambangan. Pekerjaan saya tidak terlihat, tetapi gajinya sangat terlihat, ujarnya sambil tertawa. Setelah bergaji besar, ia pun tidak lupa untuk terus melayani orang lain, baik di perusahaannya maupun di kampungnya. Bahkan untuk melayani masyarakat sekitar, ia menyisihkan gajinya untuk membeli sapi yang ia kerjasamakan dengan para peternak dengan sistem bagi hasil, atau kalau di kampung di Jawa istilahnya adalah maro. Pak Yadi melanjutkan dengan gaya bahasa Malangnya bercerita, saya pun punya pengalaman menarik, Mas. Saat saya baik sangka menolong dan melayani peternak, saya mendapat balasan lebih besar. Pada waktu itu salah satu sapi saya mati, peternaknya ketakutan dan berjanji mengganti. Tapi saya katakan tidak usah mengganti, Mas. Sapi mati nggak bisa hidup lagi, saya udah ikhlas. Saya pun memberinya lagi sapi untuk dipelihara. Hasilnya sapi yang dipelihara peternak itu melahirkan anak kembar terus menerus. Luar biasa kan? Tak terasa 1 jam berlalu dalam pesawat, dan pesawat akhirnya mendarat di Bandara Abdurrahman Saleh di Malang. Sebelum berpisah, ya menasihati saya, bangunlah setiap malam sebelum kebanyakan orang lain bangun. Layanilah orang-orang dan berbuatlah untuk sekitar tanpa berharap balasan. Sekalian, yang kita tanyakan tujuan kita ini adalah bukan warung nasi uduk, tapi inilah komitmen hidup yang dijalani oleh Bapak Sugi. Bapak Sugi ini dalam profesinya adalah seorang pengusaha, tapi beliau setiap pagi menyediakan makanan gratis kepada para pejuang nafkah dan banyak online yang mampir untuk sarapan atau menikmati makan pagi. Tidak kurang setiap hari ini Bapak Sugi menyediakan 100 porsi sarapan. Kalau kita nilai per porsi kalau dijual, rupiahnya adalah mungkin kalau di sekitar sini di daerah Sawangan, Depok, Rp10.000. Tapi ini bukan masalah terkait dengan ekonomi atau terkait dengan bisnis. Tentang apa yang dilakukan Bapak Sugi ini adalah sebuah komitmen dari memberikan pelayanan terhadap masyarakat sekitar. Bisnis seperti ini kita hitung dengan ilmu matematika ekonomi, tentunya tidak ada yang namanya untung. Tapi ini terkait dengan matematika hidup, inilah yang kita lakukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Dari apa yang telah dilakukan oleh Bapak Sugi ini, adalah orang sudah berbuat dan memahami apa yang kita maksud bahwa hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi hidup adalah tentang diri kita dan tentang masyarakat sekitar, itu tentang orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Hidup adalah bukan tentang sukses semata, tetapi hidup adalah juga tentang kebahagiaan dan kemuliaan.
Bapak Ibu yang berbahagia, kita tidak terasa sudah 2 tahun hidup berdampingan dengan COVID. Dalam situasi pandemi, sebagaimana kita alami, pergerakan kita terbatas. Bahkan bagaimana cara kita bersosialisasi dan berkomunikasi pun mengalami perubahan. Banyak rekan kita, tetangga kita, bahkan saudara kita yang mendahului kita. Ini bukan berarti permasalahan dekat terkait dengan kematian atau dengan umur, karena itu adalah sebuah keniscayaan. Masih teringat di dalam ingatan kita, bahkan sampai sekarang ini masih terjadi. Kalau kita mengalami COVID, tentunya pasti kita akan terasa tidak enak. Kalau kita mengalami gejala yang serius, pasti akan dirujuk di dalam atau ke rumah sakit. Tapi kalau kita gejala ringan, tentunya biasanya kita akan disarankan untuk melakukan isolasi mandiri. Itu mungkin nggak hanya 1 hari 2 hari, tapi kalau sesuai dengan protokol kesehatan kita akan isolasi mandiri selama kurang lebih 14 hari. Bagaimana rasanya seorang manusia ketika dia diisolasi di dalam sebuah kamar atau di dalam sebuah rumah, walaupun itu hanya 14 hari, dan meskipun juga dikasih makan dan minuman, rasanya sangat tidak enak sekali. Seperti yang terjadi pada burung ini. Burung ini adalah hasil tangkapan burung liar. Yang awalnya adalah burung yang merdeka, mereka berkembang biak, mereka juga berkeluarga, mencari makan untuk anak-anak mereka juga, karena mereka adalah juga makhluk hidup. Tiba-tiba tanpa ada kesalahan mereka terhadap manusia, mereka ditangkap hanya demi kepuasan untuk mendengarkan cuitan dan nyanyian dari ibu burung. Ini sama terjadi dengan apabila kita diisolasi mandiri di dalam rumah. Isolasi di dalam sangkar pun rasanya akan sangat tidak enak sekali. Cuitan mereka di telinga kita akan terdengar sama ketika mereka masih di alam bebas dan di dalam sangkar. Tapi apakah pernah kita berpikir, apakah benar bahasa mereka sama ketika mereka di alam bebas dan di dalam sangkar? Bisa jadi ketika di dalam sangkar, kicauan mereka adalah tangisan mereka kepada Sang Pencipta karena kezaliman dari manusia. Pernah kita berpikir ketika mereka ditangkap, ketika mereka sedang mencari makan untuk anak-anak mereka, bagaimana anak-anak mereka ketika mereka ditangkap? Bapak Ibu bayangkan bahwa tiap pagi saya bisa mendengarkan cuitan dari burung-burung yang merdeka, yang hingga di ranting sekeliling rumah adalah kegembiraan mereka dalam mensyukuri nikmat Sang Pencipta. Bukan cuitan rintian dari dalam sangkar yang memohon keadilan atas keragusan manusia. Dengan menolong dan membiarkan mereka bebas, setidaknya ini ada hal kecil yang bisa kita lakukan untuk berbuat terhadap sekitar kita. Hidup bukan hanya tentang kita, hidup juga tentang alam dan lingkungan sekitar kita. Salam inspirasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua.